万才能重生，别自欺欺人了。Hello cu, ketemu lagi dengan saya Opaji, pria Indahoy masa kini. Pada alur film kali ini, saya akan membahas film berjudul The Taiji Master. Film ini diperankan oleh Woo Yu dan juga artis cantik Ada Liu. Pengen tahu alur cerita film kali ini? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk, cuy! Pada adegan di awal film, terlihat adanya penyerangan dari sekelompok suku Di. Di situ juga ada Jenderal Wei Linchuan yang sedang menghalangi penyerangan. Setelah itu, datanglah seorang pemuda bernama Jun Bao. Lalu, tiba-tiba saja, pendekar dari sekte iblis pun mundur. Karena dirinya sudah berhasil mengambil, yaitu sebuah barang yang mereka incar. Barang itu pun kemudian diberikan ke pimpinannya. Lalu, di sisi lain, anak buah mereka berhasil menyandra gadis kecil yang namanya adalah Wanyu. Jun Bao yang mengetahui hal ini langsung mengejar dan masuk ke hutan. Namun, tanpa disangka, dirinya malah bertemu ulat suci naga. Tidak lama setelah itu, terdengar suara suling yang sangat merdu. Ulat itu langsung menuju sumber suara. Ternyata, suara itu berasal dari gadis cantik yang namanya adalah Era. Sebelum Era menyerangnya, Jun Bao menjelaskan apa yang terjadi. Setelah itu, Era dan ulat suci naganya pun beranjak pergi. Pada scene lain, terlihat si jenderal yang minta tambahan pasukan. Namun sayangnya, si pejabat tidak menghiraukannya. Akhirnya, si jenderal berniat merekrut si Jun Bao. Mendengar hal itu, Jun Bao menolak dan memilih jadi rakyat biasa. Si jenderal dan Jun Bao sendiri, mereka adalah sepasang sahabat sejak lama. Kemudian di adegan lain, terlihat seorang pendekar yang disegel besi. Dirinya ditahan di penjara bawah tanah. Pendekar itu adalah ketua sekte iblis. Pada 12 tahun yang lalu, dirinya dikalahkan oleh 8 aliran persilatan. Dan hingga saat ini, pendekar itu ditahan di tempat tersebut. Selama penahanannya, pendekar tadi diawasi oleh Jun Bao. Selama mengawasinya, Jun Bao terlihat akrab dengannya dan belajar banyak jurus dari pendekar tersebut. Suatu hari, di perguruan Wuji, terlihat ada pemilihan ketua sekte. Semua murid menampilkan kemampuannya, termasuk juga ada Jun Bao. Begitu Jun Bao beraksi, dirinya dianggap telah berkhianat. Sebab jurus yang dia perlihatkan merupakan jurus milik ketua sekte iblis. Semua orang meminta guru besar untuk mengeluarkan si Jun Bao. Namun, si guru hanya memilih menghukumnya saja. Di saat itulah, Jun Bao baru sadar jika kunci segel ketua sekte iblis kini telah hilang entah kemana. Dalam keadaan seperti itu, dirinya mulai ketakutan dengan semua orang. Kita beralih ke scene yang lain. Ketua suku Di datang menemui Era. Dirinya mengatakan jika sudah berhasil mengambil kunci yang membuat ayahnya Era bisa bebas. Dan tidak lain, beliau adalah ketua sekte iblis.
anak buah bertopeng juga mengatakan kalau ketua sekte iblis bebas, maka sekte iblis akan kembali bangkit. Mendengar itu, Era tidak menyetujui rencananya. Di situ juga terlihat adanya anak buah dari sekte iblis yang berkhianat dan bekerja sama dengan Sukudi. Sampai pada akhirnya terjadilah pertengkaran di antara mereka. Pada adegan selanjutnya, terlihat Junbao yang sedang mencari kunci. Namun, di tengah perjalanan, dirinya malah bertemu ulat suci naga. Ulat itu mengantarkannya ke Era yang terlihat sedang sekarat. Junbao langsung menolong Era dengan jurusnya. Pada malam harinya, terlihat ketua Sukudi dan juga sekte iblis sedang mendatangi perguruan Wuji. Mereka berniat akan melepaskan ketua sekte iblis. Namun, sebelum melepaskan, terjadilah pertarungan di antara mereka. Dan akibatnya, murid perguruan Wuji berhasil dikalahkan, termasuk juga dengan si guru besar. Ketua sekte iblis pun berhasil dilepaskan. Junbao yang baru datang merasa terkejut dengan apa yang dilihatnya. Semua murid perguruan Wuji pun tewas. Sebelum si guru besar meninggal, beliau memberikan perguruan Wuji ke Junbao. Setelah bebasnya ketua sekte iblis, dirinya langsung menemui anaknya. Si anak pun kemudian cerita jika anak buah sekte iblis berkhianat dan kemarin hampir membunuhnya. Tidak lama kemudian, ketua sekte iblis kembali ke markasnya. Dan tiba-tiba saja si anak buah bertopeng pun datang. Dirinya menawarkan kerjasama untuk melawan 8 aliran yang dulu menyerangnya. Mendengar itu, ketua sekte menolak ajakan tersebut. Dirinya mengatakan akan membalaskan dendamnya sendiri. Prajurit pun kemudian menghinanya dan ketua sekte iblis melemparkan senjatanya. Tetapi sayangnya senjata itu berhasil dibengkokkan. Pada adegan lain diperlihatkan yaitu jenderal yang kembali minta tambahan pasukan. Tetapi si pejabat tetap sama dan tidak menghiraukannya sama sekali. Kemudian terlihat Junbao yang ingin menghubungi 8 sekte besar untuk membalas dendam pada Sukudi dan sekte iblis. Lalu si jenderal pun memperingatkan Junbao. Jenderal menyarankan untuk membentuk pasukan pemberontak. Namun Junbao menolak ajakan tersebut. Junbao kemudian ke gunung untuk menemui 8 sekte besar. Namun sayangnya mereka sudah dibantai oleh ketua sekte iblis. Mengetahui hal itu, Junbao pun langsung menyerangnya. Saat Junbao mulai terdesak, tiba-tiba saja Era pun datang. Dirinya berhasil menghentikan pertarungan itu. Era mengatakan jika Junbao lah yang telah menyelamatkannya. Saat ketua sekte iblis mau pergi, tiba-tiba prajurit bertopeng menyerangnya. Prajurit bertopeng sendiri membebaskan ketua sekte iblis itu agar 8 sekte besar bisa terbunuh. Karena ketua sekte iblis tidak menurutinya, akhirnya si prajurit bertopeng pun menyerangnya. Junbao kemudian juga menyerang si prajurit itu dan dirinya terkejut siapa di balik topeng itu. Ternyata selama ini prajurit bertopeng itu adalah si jenderal, yang tidak lain adalah sahabat dari Junbao sendiri. Ternyata sudah lama si jenderal bekerja sama yaitu dengan ketua Sukudi. Tujuannya sendiri, dirinya ingin menguasai dinasti Song. Akhirnya terjadilah pertarungan lagi di antara mereka.
Akibatnya, ketua sekte iblis pun tewas di tempat. Setelah itu, ulat suci naga pergi membawa Junbao dan Wanyu. Namun sayangnya, Wanyu harus tewas saat itu juga. Ketika sedang memakamkan Wanyu, Junbao diserang anak buah sekte iblis yang berkhianat. Tidak lama kemudian, terjadilah pertarungan di antara mereka, dan Junbao pun sampai terlempar ke sungai. Di dalam sungai tersebut, dirinya mendapat pencerahan penyempurnaan jurus. Pencerahan itu dia dapat dari ketua sekte iblis. Selanjutnya, dirinya mulai bangkit dan kembali menyerang. Pada adegan lain diperlihatkan si jenderal yang mendatangi ketua Sukudi. Di situ jenderal mengatakan jika ketua Sukudi lebih pantas jadi anak buahnya. Mendengar itu, ketua Sukudi pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang jenderal. Di tengah peperangan itu, terlihat Era yang sedang balas dendam. Dirinya masih merasakan sakit atas kehilangan ayah tercintanya. Peperangan pun kembali terjadi. Junbao kemudian datang ke sana dengan memperlihatkan kesempurnaan jurusnya. Di sana, si jenderal mengatakan jika dia memang sengaja lakukan ini. Sebab saat dirinya perang, para pejabat malah asik melakukan korup. Maka dari itu, si jenderal ingin menguasai dinasti Song agar dinasti itu tidak dikuasai pejabat korup. Sampai pada akhirnya, perang pun kembali terjadi. Lalu, di peperangan tersebut, Junbao berhasil mengalahkan si jenderal. Kemudian, di akhir film diperlihatkan Era yang sedang berpamitan dan juga mengatakan terima kasih pada Junbao. Dan di adegan tersebut menjadi penutup cerita pada film ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.